Selamat pagi siswa-siswi Kristen Aletheia. Tentunya kita tetap semangat ya. Oh iya, untuk para wali murid yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami Sekolah Kristen Aletheia Genteng mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak, masih ingatkah kita dengan ayat hafalan kita di minggu lalu? Kita belajar tentang apa ya? Nah, kejujuran. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 37a. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita harus ingat ya firman Tuhan kita minggu lalu. Bahkan kita juga mau belajar tentang bagaimana kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini tema kita adalah kepedulian. Yuk kita saksikan bersama. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wahyu dan Mona. Hai teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Iya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa ya? Kalau aku nggak luar biasa, Miss. Lah kenapa Mona? Iya, aku lagi sebel sekali ini. Loh, kamu sebel sama siapa? Itu loh, Miss, sama temanku yang namanya Robert. Kenapa Robert? Dia kan baik selama ini. Aku itu loh, Miss, sebel sekali. Dia ini suka ganggu, udah hitam, keriting, kentutan lagi. Kentutan? Ya itu kan nggak apa-apa toh Mona, kalau kentut itu kan biar perutnya nggak sakit. Iya, tapi aku sebel sekali, Miss. Mona, anak Tuhan kan nggak boleh begitu ya anak-anak ya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk kita itu saling peduli satu sama yang lain. Kita itu harus saling menyayangi satu sama yang lain. Kok malah hanya gara-gara dia suka kentutan aja terus kamu jadi sebel begitu sih Mona. Aduh, Miss Wahyu ini enggak paham-paham. Mona ya, dengerin ya. Dulu Tuhan Yesus itu juga ditanya sama orang-orang yang sedang diajar. Orang-orang itu bertanya begini, Tuhan, siapa yang menjadi sahabatku? Siapa yang harus aku temenin Tuhan? Kira-kira jawaban Tuhan Yesus kayak apa Mona? Paling juga kayak aku itu, Miss Wahyu. Dia juga sebel kalau temennya itu kayak begitu. Enggak. Tuhan Yesus menjawab pakai sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ceritanya tuh begini, Mona. Gimana itu, Miss? Dengerin ya. Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh! Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Nah, sekarang gimana Mona?
sudah mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak suka kalau kita itu membeda-bedakan teman, karena kita harus saling peduli. Seperti orang Samaria tadi itu loh. Sekalipun dia nggak kenal, sekalipun dia itu juga orang yang cuma lewat, dia nggak tahu siapa ini, tetapi dia mau menolong. Itu namanya peduli, itu namanya mengasihi. Nggak beda-bedain, karena kamu sama-sama aku, karena kamu kulitnya putih, karena kamu cantik, kamu temenku, kamu kentutan, kamu keriting, kamu jauh. Nah, itu nggak boleh, Mona. Itu bukan anak Tuhan. Itu namanya anaknya siapa, teman anak-anak? Iya, anaknya setan. Mau tayang kayak gitu, Mona? Nggak mau, Miss. Aku nggak mau jadi anaknya setan. Nah, makanya ingat pesan Tuhan Yesus ya. Mulai sekarang Mona harus peduli sama si Robert. Ya, ngerti, Mona? Iya, Miss. Aku minta maaf, Miss. Itu baru namanya anak Tuhan ya, anak-anak ya. Kita harus saling menyayangi ya. Kita harus saling peduli satu sama yang lain. Teman-teman kita sekalipun berbeda, tetap harus kita sayang, tetap harus kita peduli sama mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita duluan, Mona. Iya, Miss Wahyu. Nah, begitu ya. Besok nggak boleh lagi ya pilih-pilih teman ya. Dia, Miss Wahyu. Ya sudah, kalau begitu, ayo Miss Wahyu ada urusan yang lain ini. Kamu harus belajar di rumah kan? Tugas-tugasmu sudah selesai belum? Iya, belum, Miss Wahyu. Ya kalau gitu kita pamit sama teman-teman ya, sama anak-anak ya. Oke ya, Mona ya. Oke, Miss Wahyu. Nah, oke. Sampai jumpa dulu ya anak-anak ya. Sampai di sini ceritanya. Jangan lupa kita harus peduli, kita harus saling sayang menyayangi. Tidak boleh pilih-pilih teman ya. Ya, oke Mona. Oke, Miss Wahyu. Sampai jumpa, teman-teman. Dah. Yuk kita mau belajar tentang kepedulian, sama seperti orang Samaria yang selalu peduli apapun kondisinya, siapapun orangnya, dia selalu peduli loh. Dan juga kita harus tetap peduli kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, orang tua kita, siapapun yang kita temui yang membutuhkan pertolongan kita. So, jangan lupa ya, kita belajar untuk peduli. Sampai ketemu di dalam topik yang baru di minggu depan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.